Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Laura Haryanti, NIM 1814080005 dari Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini, saya masih membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Milyasari, SPD MSI. Baiklah, video kali ini akan membahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Happy watching! Baiklah, pada bab 3 ini, metode penelitian, saya akan membahas 6 subtopik. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Yang ketiga, variabel dan data penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data dan analisis data. Keenam, langkah kegiatan penelitian. Pengertian rancangan penelitian. Rancangan penelitian juga bisa diartikan sebagai kerangka kerja metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Desain ini memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Jenis rancangan atau desain penelitian. Yang pertama, deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitiannya. Ini adalah desain penelitian berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Yang kedua yaitu penelitian eksperimental. Desain penelitian eksperimental digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain penelitian kausal, di mana efek yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen diamati. Yang ketiga, penelitian korelasional adalah teknik desain penelitian non-eksperimental yang membantu para peneliti untuk membangun hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. Diperlukan dua kelompok yang berbeda untuk melakukan metode desain penelitian ini. Yang keempat, penelitian diagnostik. Dalam desain penelitian diagnostik, seorang peneliti cenderung mengevaluasi akar penyebab topik tertentu. Unsur yang berkontribusi terhadap situasi yang bermasalah dievaluasi dalam metode desain penelitian ini. Ada 3 bagian desain penelitian diagnostik. Yang pertama, dimulainya masalah. Yang kedua, diagnosis masalah. Yang ketiga, solusi untuk masalah. Yang selanjutnya, yaitu penelitian eksplorasi. Dalam desain penelitian eksplorasi, gagasan dan pemikiran peneliti adalah kuncinya karena terutama tergantung pada kecenderungan pribadi mereka tentang suatu topik tertentu. Penjelasan tentang aspek-aspek subjek yang belum dijelajahi disediakan bersama dengan perincian tentang apa, bagaimana, dan mengapa terkait dengan pertanyaan penelitian. Contoh rancangan penelitian. Yang pertama, desain penelitian deskriptif. Misalnya, suatu sekolah yang ingin mengevaluasi sikap guru tentang penggunaan teknologi di kelas. Dengan melakukan survei dan mengamati kenyamanan, mereka menggunakan teknologi melalui metode observasi. Ada pula beberapa contoh permasalahan yang mengarah pada desain penelitian deskriptif. Misalnya, peneliti pasar yang ingin mengamati kebiasaan konsumen, perusahaan yang ingin mengevaluasi moral stafnya, distrik sekolah yang ingin memahami apakah siswa akan mengakses pelajaran online daripada buku teks. Yang kedua, desain penelitian eksperimental. Misalnya,
Peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan alarm rokok di ruang publik untuk mengurangi konsumsi rokok penduduk di ruang publik. Beberapa ruang publik dipasang alarm rokok dan beberapa yang lain dengan karakteristik sama tidak dipasangi alarm rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif alarm rokok dapat mengurangi konsumsi rokok di ruang publik. Pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Di sini kita bisa mengetahui apa itu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dikarakteristiknya hendak diteliti, menurut Jarwanto tahun 1994, halaman 43. Langkah-langkah menentukan sampel. Yang pertama, sampel acak atau pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi anggota sampel. Yang kedua, sampel terstratifikasi. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada sampel jika terdiri dari beberapa tingkat. Yang ketiga, sampel rumpun. Teknik pengambilan sampel secara acak dengan perbedaan bahwa setiap unit sampelnya adalah kumpulan atau klaster dan unsur-unsurnya. Yang keempat, proportional sampling adalah cara pengambilan sampel dan tiap subpopulasi dengan memperhitungkan sub-subpopulasi. Contoh populasi dan sampel. Contoh mengenai populasi dan sampel yang bisa diberikan misalnya dalam survei yang ada pada pemilu, baik ketika melakukan perhitungan suara atau pada saat menghitung cepat, dan ketika survei yang dilaksanakan sebelum pemilu tiba. Dalam survei yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, populasi dan lain sebagainya, selalu menggunakan teknik penelitian kuantitatif dalam populasi dan sampel. Lembaga survei ini mengambil beberapa sampel dengan metodologi tertentu, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan realitas yang sebenarnya. Teknik pengambilan populasi dan sampel dilakukan untuk memudahkan dan memberikan biaya yang dibutuhkan. Dalam contoh ini, jika kita ambil sampel, maka populasi yang sebenarnya dan harus dilakukan adalah mensurvei semua rakyat Indonesia, dan sampelnya ternyata hanya beberapa masyarakat yang dijadikan sampel di dalam penelitian yang dilakukan. Contoh lain dari populasi dan sampel adalah dengan melakukan penelitian terhadap mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, atau juga bisa melakukan penelitian dengan menggunakan objek atau subjek lain dalam melakukan penelitian. Variabel. Jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel independen atau bebas. Sering disebut variabel bebas, stimulus, prediktor, antesenden. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen atau terikat. Sering disebut sebagai variabel output, kriteri konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang memengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan variabel bebas dengan terikat.
Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Yang keempat, variabel intervening disebut juga variabel penghubung, yakni variabel yang menjadi penghubung terjadinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Disebut juga variabel Davis-Black, karena yang mengajukan pertama kali adalah Davis dan Black tahun 1956. Yang kelima yaitu variabel kontrol. Disebut juga variabel penekan atau supresor variabel, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang keenam, variabel pengganggu. Masuknya variabel ketiga dalam analisis dua variabel dapat memberikan hasil yang berlawanan dengan hasil analisis dua variabel saja. Variabel ketiga disebut variabel pengganggu atau distorter variabel. Variabel pengganggu akan memengaruhi variabel bebas maupun variabel terikat. Contoh variabel penelitian. Yang pertama, contoh judul penelitian satu variabel. Judul perilaku seksual para anak jalanan di Yogyakarta tahun 2010. Berdasarkan judul tersebut dapat diidentifikasi variabel perilaku seksual, subjek anak jalanan, tempat penelitian Kota Yogyakarta, waktu penelitian tahun 2010, bidang ilmu yang diteliti yaitu ilmu kesehatan reproduksi. Yang kedua, contoh judul penelitian dua variabel. Judul hubungan larak kehamilan dengan anemia ibu hamil di Rumah Sakit X Yogyakarta. Berdasarkan judul tersebut dapat diidentifikasi variabel penelitian yaitu jarak kehamilan sebagai variabel bebas dan anemia sebagai variabel terikat. Subjek penelitian, ibu hamil, tempat penelitian Rumah Sakit X Yogyakarta, waktu penelitian 2010, bidang ilmu yang diteliti, ilmu kebidanan, asuhan kebidanan pada ibu hamil. Tipe hubungan antar variabel. Yang pertama, hubungan simetris. Jenis hubungan untuk tipe simetris antara lain kedua variabel merupakan indikator untuk konsep yang sama. Kedua variabel adalah akibat dari konsep yang sama. Kedua variabel berkaitan secara fungsional, hubungan yang kebetulan semata-mata. Yang kedua, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan juga akibat dari variabel lainnya. Sedangkan hubungan asimetris terjadi di mana satu variabel memengaruhi variabel yang lainnya. Ketiga, hubungan asimetris. Jenis hubungan untuk tipe asimetris antara lain hubungan antara stimulus dan respon, hubungan antara disposisi dan respon, hubungan antara ciri individu dan disposisi atau tingkah laku, hubungan antara prekondisi dan akibat tertentu, hubungan yang imanen, hubungan antara tujuan dan cara. Data penelitian. Jenis-jenis data penelitian yang pertama yaitu data diskrit. Adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Secara kamus, diskrit berarti tidak mempunyai pecahan atau utuh. Contohnya, misalnya A, jumlah pendonor darah di UTD X sejumlah 1.000 orang. Jumlah darah yang terkumpul dari donor darah se-Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 2.480.352 kantong darah. Kedua, data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan, tergantung jenis pengukuran yang digunakan. Contoh data kontinum adalah berat badan Ibu Dian adalah 55,3 kg, tinggi badan 153,4 meter, suhu udara tinggi badan 153,4 cm, suhu udara di ruang kelas tinggi badan 153,4 meter, suhu udara di ruang kelas 24 derajat Celcius. Yang ketiga, data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu.
Contohnya, jenis kelamin yang terdiri dari dua kategori, laki-laki, perempuan. Angkanya yaitu untuk laki-laki, perempuan angka, untuk laki-laki dan angka, untuk perempuan hanya merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan dua kategori jenis kelamin. Yang keempat, data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Contoh, tingkat pendidikan yang disusun sebagai berikut: taman kanak-kanak yaitu TK, sekolah dasar yaitu SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, diploma, sarjana, magister, dan doktor. Analisis urutan data menunjukkan bahwa SD memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan SMP. Namun, dalam hal ini operasi matematika ditambah, dikurang, dikali sama dengan tidak sesuai untuk data ordinal. 5. Interval data adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu, serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Ciri-cirinya, kategori data memiliki sifat saling memisah, data kategori memiliki aturan yang logis, kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Perbedaan-perbedaan yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Yang keenam, kontinu data adalah data yang mengandung nilai yang secara teori tidak terbatas. Sebagai contoh, variabel data usia yang dapat diukur dari 0 sampai tidak terhingga. Yang ketujuh, data urutan atau pangkat adalah seperti data yang diukur dengan skala ordinal, yaitu nilai data menunjukkan cara seseorang atau subjek di antara subjek lainnya dalam variabel yang sama. 8. Data dikotomi adalah nilai variabel hanya ada dua, misalnya data jenis kelamin yang hanya punya nilai untuk laki-laki dan perempuan. Data dikotomi dapat berupa dikotomi buatan, jadi tidak seperti variabel jenis kelamin yang memang hanya punya dua nilai. Variabel lain seperti tinggi badan dapat juga dijadikan dikotomi dengan membuat kategorisasi tinggi dan pendek misalnya. 9. Data kategorikal merupakan perluasan dari data dikotomi di mana nilai-nilai variabelnya terdiri dari beberapa kelompok, misalnya data variabel jenis pekerjaan orang tua murid yang dapat dikelompokkan menjadi pegawai negeri, swasta, dan misalnya wira swasta. Kategori ini adalah data dengan skala nominal. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Jenis instrumen penelitian. Yang pertama, kuesioner atau angket. Kedua, wawancara. 3, observasi. 4, dokumentasi. 5, tes. Langkah menyusun instrumen penelitian. Menurut Iskandar tahun 2008, yang diperlukan dalam penyusunan instrumen penelitian adalah: yang pertama, memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Ketiga, mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. Keempat, melakukan deskripsi terhadap kisi instrumen dalam penelitian. Yang kelima, melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan. Keenam, membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan lain sebagainya. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.
Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Langkah dan prosedur analisis data terdapat menjadi 1. Tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap editing. Pada tahap ini, yakni memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, tahap coding. Maksudnya pada tahap ini melakukan proses identifikasi dan proses klarifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu tahap tabulasi, melakukan kegiatan mencatat ataupun entry data ke dalam tabel-tabel induk dalam penelitian. Tahap pengujian, pada tahap ini data akan diuji kualitasnya, yakni menguji validitas maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. Tahap mendeskripsikan data, menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi, dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. Yang terakhir yaitu tahap pengujian hipotesis. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proposisi apakah ditolak atau bisa diterima dan memiliki makna atau tidak. Atas dasar hipotesis inilah nantinya keputusan akan dibuat. Macam-macam atau jenis-jenis analisis data dalam penelitian. Yang pertama, analisis data kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yakni analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat, model statistik, dan ekonometrik. Yang kedua yaitu analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola hubungan di antara banyak kategori. Langkah-langkah penelitian ilmiah. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh, yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, melakukan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel, menentukan rancangan dan desain penelitian, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, melaksanakan penelitian, melakukan analisis data, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi.